Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nani dengan NIM 2019-210377. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran harga pokok produksi. Apa yang dimaksud dengan harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk pelaporan keuangan perusahaan. Penentuan harga pokok produksi dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Harga ini nantinya akan digunakan oleh manajemen untuk membandingkan dengan pendapatan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, cara menyusun anggaran produksi. Menyusun anggaran produksi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mengutamakan stabilitas produk, yang kedua mengutamakan stabilitas perusahaan, yang ketiga gabungan antara stabilitas produksi dan stabilitas persediaan, dan yang terakhir yang keempat disesuaikan dengan keperluan manajemen. Mengutamakan stabilitas produk. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produksi dalam menyusun anggaran produksi, maka tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi dengan syarat awal dan akhir sesuai rencana semula. Di sisi lain, pola produksi juga harus konstan. Namun apabila dalam suatu periode jumlah keseluruhan produk dibagi sama dalam masing-masing periode, yang lebih pendek tidak menghasilkan bilangan bulat, maka hanya beberapa periode produksinya yang konstan. Contoh ilustrasi penyusunan anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produk. Anggaran produksi satu macam produk. Perusahaan kecap Laron yang hanya memproduksi satu jenis kecap dan penjualan tahun 2020 tiap 3 bulan dianggarkan pada DW1 43 dus, DW2 45 dus, DW3 47 dus, dan DW4 47 dus, sehingga total setahun adalah 182 dus. Direncanakan persediaan produk jadi awal sebanyak 13 dus dan persediaan produk jadi akhir sebanyak 15 dus. Susunlah anggaran produksi tahun 2020. Tahap 1. Menentukan jumlah produk tiap triwulan. Dari data tersebut dapat disusun anggaran produksi tiap triwulan dengan mengutamakan stabilitas produksi sebagai berikut, yaitu penjualan setahunnya 182 dus, persediaan produk jadi akhir 15 dus, produk siap untuk dijual 197 dus, persediaan produk jadi awal 13 dus. Total produk jadi periode ini yaitu 184 dus. Anggaran produk tiap triwulan totalnya yaitu 184 dus dibagi 4, yaitu 46 dus. Dari hasil penyusunan anggaran, tampak bahwa produksi barang tetap pada angka 46 dus di tiap triwulannya, namun persediaan barang berfluktuasi dari 16 naik menjadi 17 dan turun menjadi 16 kemudian 15. Mengutamakan stabilitas persediaan. Dengan cara mengutamakan persediaan, seharusnya rencana persediaan konstan, artinya persediaan awal sama dengan persediaan akhir, dan tingkat produk dibiarkan berfluktuasi. Apabila persediaan awal dengan rencana persediaan akhir tidak sama, maka hanya beberapa periode persediaan yang sama. Mengutamakan stabilitas persediaan dan stabilitas produksi. Pada cara gabungan ini, bila tingkat produksi stabil, maka ada kemungkinan tingkat persediaan akhir berubah, tetapi bila tingkat persediaan stabil, maka akan kemungkinan tingkat produksi berubah. Jadi pada cara gabungan ini, suatu saat produksi stabil dan pada saat lain persediaan stabil, atau pada suatu saat tingkat produksi berubah dan pada saat lain tingkat persediaan yang mengalami perubahan. Perubahannya tingkat produksi dan tingkat persediaan biasanya diberi batasan minimal dan maksimal. Disesuaikan dengan keperluan manajemen. Dalam hal ini, manajemen dapat menentukan tingkat persediaan setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran persediaan. Berikut contohnya seperti di bawah.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Pamela Salsabila Putri Priyanti dengan NIM 2019-210577. Definisi anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan adalah anggaran yang akan kita buat setelah kita menyelesaikan anggaran persediaan akhir. Anggaran harga pokok penjualan adalah anggaran yang bertujuan untuk mengetahui biaya produksi dari seluruh produk yang terjual pada tahun berjalan. Kegunaan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan berguna untuk yang pertama mengetahui nilai dari produk yang terjual di tahun berjalan. Mengetahui nilai atau berapa nilainya dari produk yang terjual di tahun berjalan. Yang kedua, mengetahui nilai dari produk yang diproduksi di tahun berjalan. Yang ketiga, mengetahui nilai dari persediaan awal di tahun berjalan. Komponen harga pokok penjualan dapat dihitung apabila telah diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang jadi. Barang yang sudah selesai diproduksi tetapi belum dijual, itu kita masukkan ke dalam persediaan barang jadi. Yang kedua, harga pokok produksi. Sebelumnya, susun terlebih dahulu harga pokok produksi baru bisa menyusun anggaran harga pokok penjualan. Saya akan menjelaskan mengenai contoh penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Terdapat informasi neraca UD Mantapu tahun 2020 menunjukkan nilai sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pembelian sebesar 1 juta rupiah, potongan pembelian 200 ribu rupiah, retur pembelian 100 ribu rupiah, beban angkut pembelian 500 ribu rupiah, serta terdapat informasi tambahan persediaan barang dagang awal sebesar 500 ribu rupiah dan persediaan barang dagang akhir sebesar 800 ribu rupiah. Langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan persediaan awal terlebih dahulu sebesar Rp500.000. Lalu langkah kedua kita harus mencari pembelian bersihnya. Pembelian bersih dapat dicari dengan cara menambah pembelian, beban angkut pembelian, dan dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian sehingga menghasilkan jumlah pembelian bersih sebesar Rp1.200.000. Setelah itu terdapat informasi persediaan akhir sebesar Rp800.000. Untuk mencari HPP yaitu dengan cara menambahkan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir sehingga hasil HPP-nya yaitu sebesar Rp900.000. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhyina dengan NIM 2019-210584. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu biaya operasional, di mana biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada komponen biaya operasional. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak akan berubah walaupun ada peningkatan penjualan dan produksi. Contohnya seperti gaji karyawan, sewa gudang, biaya asuransi, dan pemeliharaan mesin industri. Dan yang kedua yaitu ada biaya variabel, di mana biaya variabel ini adalah biaya yang sifatnya lebih tergantung pada kegiatan produksi perusahaan. Contoh, biaya bahan baku atau ongkos pengiriman. Dan yang ketiga ada biaya bunga. Biaya bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena ada bunga utang yang harus dibayar secara rutin. Contoh sederhana dari biaya bunga adalah bunga kartu kredit atau saldo yang belum terbayar. Dan yang terakhir yaitu ada biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan ini adalah suatu nilai yang terus berkurang atau hilang di setiap bulannya karena pemakaian atau penggunaan. Contohnya seperti adanya kendaraan, mesin produksi, dan alat kantor. Dan berikut ini adalah contoh soal. Dan selanjutnya yaitu penyelesaian. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, maka biaya administrasi dan umum PT Tintamas dapat disusun sebagai berikut, yaitu gaji 4 orang staf administrasi direncanakan naik sebesar 20%. Maka anggaran biaya gaji untuk 4 orang staf ini yaitu sebesar 96 juta dikali 120%.
maka hasilnya yaitu Rp115.200.000. Kemudian ditambah dengan rencana penambahan 2 orang staf baru dengan gaji per bulan masing-masing sebesar Rp1.500.000. Jadi untuk perhitungannya yaitu 2 dikali 12 bulan dikali Rp1.500.000. Maka hasilnya yaitu Rp36 juta. Sehingga total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2010 yaitu Rp115.200.000 ditambah dengan Rp36 juta. Maka hasilnya yaitu Rp151.200.000. Dan selanjutnya yaitu untuk gaji manajer yang direncanakan naik sebesar 20%. Maka anggaran gaji manajer adalah 72 juta dikali 120%. Maka hasilnya yaitu Rp86.400.000. Dan selanjutnya yaitu untuk gaji direktur yang direncanakan naik sebesar 15%. Maka anggaran gaji direktur adalah sebesar 84 juta dikali 115%. Maka hasilnya yaitu Rp96.600.000. Dan selanjutnya yaitu untuk biaya listrik diperkirakan naik sebesar 20%. Maka biaya listrik yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah 18 juta dikali dengan 120%. Maka hasilnya yaitu 216 juta. Karena biaya-biaya lain ini diperkirakan tidak berubah jumlahnya, maka total biaya administrasi dan umum yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp469.800.000. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laporan laba rugi. Yang pertama ada biaya, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengolah suatu produk atau jasa sehingga mempengaruhi harga jual produk tersebut. Yang kedua ada harga jual, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya laba. Yang ketiga ada volume penjualan dan produksi. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Nah, selanjutnya kita masukkan pendapatan jasanya tadi 50 juta. Kemudian pendapatan bunganya 500.000. Kemudian kita total. Ketemu hasilnya sebesar 50.500.000. Selanjutnya kita masukkan beban gaji. Beban gajinya tadi 10 juta. Selanjutnya beban sewanya 2.500.000. Beban perlengkapannya 1 juta. Beban premi asuransinya kita masukkan 1 juta. Kemudian beban iklannya sebesar 500.000. Kemudian beban listrik dan airnya juga 500.000. Lalu beban penyusutannya sebesar 400.000. Beban pantry-nya sebesar 300.000. Beban administrasinya sebesar 300.000. Yang terakhir beban bunganya sebesar 200.000. Kalau sudah, kita total di sini. Totalnya adalah 16.700.000. Nah, kemudian laba bersihnya itu kita ambil dari sini. Ini dikurangi dengan ini. Sehingga hasilnya adalah 33.800.000